Oke, perkenalkan nama saya Yafet PA Ajoy dengan NIM 6720171181. Ini tugas kedua, yaitu penjelasan mengenai IP address dan subnet max beserta cara kerjanya. Oke, yang pertama, IP address adalah Internet Protocol Address. Kalau disingkat, IP address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengamatan lokasi. IP address juga sering disebut sebagai perangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. Sebuah IP address terdiri dari kumpulan angka-angka. Angka tersebut dikelompokkan menjadi 4 dan ada juga yang menjadi 6. Setiap kelompok angka tersebut terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Rentan angka dalam IP address berkisar dari 0 sampai dengan 255. Contoh IP address adalah 19.168.1.50. Kemudian terdapat dua bagian penting pada IP address, yaitu network ID dan host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang berfungsi memberitahu di mana jaringan itu aktif. Dalam contoh di atas, network ID ditunjukkan dengan 3 angka di awal, sedangkan host ID adalah bagian dari IP address yang merujuk pada identitas perangkat dalam jaringan. Host ID terletak pada angka yang terakhir, yaitu 50. Kemudian untuk yang network ID terletak pada 3 angka yang depan, yaitu 192.168.1. Di sebuah jaringan network ID dianalogikan sebagai perumahan, sedangkan host ID adalah nomor-nomor rumah yang ada dalam perumahan tersebut. Terdapat dua jenis IP address, yaitu IP public dan IP privat. IP public adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan global internet serta penggunaan dan alokasinya diatur oleh Internet. Untuk menjamin penggunaan IP address ini secara unik, karena kelas IP address ini digunakan dalam jaringan internet, maka IP ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung. Perangkat yang menggunakan IP public seperti web service, mail server, DNS server, dan game server, ataupun perangkat lain yang dapat diakses dari jaringan manapun di dunia ini yang dapat terkoneksi ke internet. Untuk dapat menggunakan IP public, suatu organisasi biasanya dapat mendaftarkan diri ke salah satu ISP atau Internet Service Provider. Kemudian untuk IP privat, ini kebalikan dari IP public. Jadi IP privat ini hanya dikenali dan bisa diakses dari jaringan lokal saja, dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan router yang mempunyai fitur NAT. IP privat digunakan untuk jaringan lokal agar sesama komputer dapat saling berkomunikasi. Misalnya sekolah, kantor, toko, warnet, dan lain-lain. Perangkat yang terhubung ke jaringan lokal seperti printer, komputer, laptop, atau smart device biasanya akan mendapatkan IP address private. Meskipun sudah terkoneksi ke internet melalui fitur NAT, IP private tidak bisa diakses langsung dari jaringan internet. Dalam penggunaannya, IP privat tidak perlu didaftarkan ke pihak otoritas sebelum digunakan karena penggunaan IP privat telah diatur, dialokasikan, dan distandarkan oleh IANA atau lembaga yang mengatur penggunaan dan pengalokasian IP address di seluruh dunia dalam dokumen RFC. Kemudian ada IP dinamis dan IP statis. IP dinamis adalah sebuah IP yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Karena hal ini merupakan biaya yang efektif bagi provider internet atau ISP untuk alokasi IP kepada pelanggan. Selain itu, penggunaan IP address yang berubah-ubah ini disebabkan karena persediaan IP yang semakin lama semakin sedikit. Jadi perubahan IP yang berubah tersebut sebenarnya karena penggunaan IP secara bergantian. Menjawab hal ini adalah provider internet atau ISP. Kemudian IP statik. Ini IP yang tidak berubah. Umumnya digunakan sebuah server atau perangkat yang sangat penting. Pemberian IP ini jika ingin mendapatkannya maka wajib membayar kepada provider internet atau ISP. Karena IP yang sudah kita gunakan tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Kemudian pengguna harus mengetahui pengkelasan IP address, subnet, gateway, dan DNS dalam sebuah jaringan. Kelebihan dan kekurangan IP statis dan dinamis. Kelebihan dari IP statis tidak berubah stabilitas dan untuk penggunaan khusus. Sedangkan kekurangan dari IP statis tidak fleksibel, tidak menawarkan solusi, dan cukup merepotkan.
Kelebihan dari IP dinamis, keamanan yang handal, ramah pengguna, biaya yang tidak terlalu banyak. Kemudian kekurangan dari IP dinamis, sulit mengidentifikasi gangguan, pemeliharaan penomoran IP lebih sulit, dan sulit mengecek klien. Shared IP dan dedicated IP. Shared IP address adalah alamat yang digunakan oleh beberapa domain dalam satu server. Umumnya shared IP digunakan dalam layanan shared hosting. Namun jenis IP address ini juga bisa mengimplementasikan oleh web hosting lainnya seperti VPS hosting. Karena shared IP dimiliki oleh lebih dari satu nama domain, reputasi negatif suatu website dapat mempengaruhi website yang lain. Kemudian dedicated IP adalah kebalikan dari jenis yang disebutkan di samping. Dengan kata lain, IP ini hanya digunakan oleh satu domain. IP dedicated ini biasanya termaksud fitur bawaan layanan VPS hosting seperti yang Anda temui di Cloud VPS Niaga Hoster. Karena IP dedicated tidak digunakan bersama-sama, reputasi IP address ini tidak akan terganggu. Yang kemudian versi IP address yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 inilah versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan secara komersial. Sebuah alamat IP F4 ini memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Sedangkan IP versi 6 adalah IP yang belum digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena kapasitas IP versi 4 yang kian menipis. Oleh karena banyaknya kemungkinan kombinasi angka dan huruf yang ada, IP versi 6 dapat menampung alamat. Dengan ini, pasti dunia tidak akan kekurangan IP address untuk waktu yang cukup lama. Oke, berikutnya Subnet Mask adalah istilah teknologi informasi yang membedakan antara Network ID dan Host ID atau sebagai penentu porsi dari Network ID dan Host ID pada deretan kode-kode biner. Sedangkan subnetting itu merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh Subnet Mask untuk memecah atau membagi-bagi jaringan komputer dari yang besar ke beberapa subjaringan komputer yang kecil. Kemudian fungsi dari subnetting itu mengefisiensikan alamat IP, kemudian mengurangi trafik pada jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, dan mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Oke, berikutnya kelas IP address. Untuk kelas A, itu range IP address-nya dari 0.0.0 sampai 127.255.255.255. Untuk jumlah host-nya itu 16, 777, dan 216. Sedangkan jumlah network-nya itu 128. Untuk kelas B, IP range-nya itu 128.00 sampai 191.25.25.255. Untuk jumlah host-nya itu 1048.576. Jumlah networknya itu 16.384. Untuk kelas C berawal dari 192.0.0.0 sampai dengan 223.255.255.255. Jumlah hostnya itu 65.536. Sedangkan jumlah networknya itu 2.097.152. Untuk kelas D itu range IP-nya dari 224.000 sampai 239.255.255.255. Jumlah host dan jumlah networknya itu tidak didefinisikan karena sangat besar. Kemudian untuk yang E itu range IP-nya itu 240.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Jumlah host dan jumlah networknya sangat besar jadi tidak didefinisikan. Berikutnya cara menghitung subnet max kelas A. Jadi untuk kelas A ini step pertamanya itu kita pisahkan jadi 4 bagian berdasarkan titik-titiknya. Kemudian step keduanya itu subnet max dari nilai CIDR. Jadi kita bagi sampai 32 bit. Kemudian untuk subnet maxnya karena diambil kelas A maka dihitung dari titik kedua. Jadi untuk subnet maxnya itu 255.255.0.0.
Untuk step 3 untuk jumlah subnetnya itu rumusnya 2 pangkat X. X itu adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir CIDR. Nah, untuk step 3 untuk jumlah subnet ini kita ambil dari tabel CIDR-nya itu yang warna merah. Karena untuk kelas A. Jadi kita hitung ada 8, maka 2 pangkat 8 untuk jumlah subnetnya itu sama dengan 256. Sedangkan step 4 adalah hots per subnet. Jadi rumusnya itu 2 pangkat Y dikurang 2. Y itu banyaknya biner 0 yang tersisa CIDR. Jadi untuk banyaknya 0 yang tersisa kan ada 2 kolom, 2 titik lah. Jadi 2 titik itu dipangkatkan 2 pangkat kolom tersebut, berapa jumlah kolom yang masuk, jadi 2 pangkat 16 kemudian dikurangi 2. Jadi untuk hots per subnetnya itu 65.534. Kemudian step 5 rumus blok subnet. Rumus sama dengan 256. Karena nilai oktet terakhir subnet sama dengan blok subnet itu sama dengan 256 dikurangi 255. Jadi untuk blok subnetnya tuh sama dengan 1, atau jarak subnetnya itu sama dengan 1. Nah, kemudian step 6 tuh alamat host broadcast. Jadi untuk subnet awalnya tuh berawal dari 10.0.0.0, kemudian host pertamanya 10.0.0.1. Kemudian blok subnet sama dengan 1, kemudian ditambahkan 1 karena ini nanti panjang maka dikasih titik-titik saja sampai ke 10.255.0.0, 10.255.0.0. Kemudian untuk host terakhir dan broadcast juga sama seperti yang di atas, cuman ini dimulai dari 255.254 dan 255.255 sampai pada 10.255.255.254 dan 10.255.255.255. Untuk yang ini, yang pada tabel ke-5 ini blok subnet sama dengan 1. Jadi blok subnet dikali dengan jumlah subnet dikurang 1. Jadi sama dengan 1 dikali 256 dikurangi 1, jadi sama dengan 255.